Rahayu teman-teman semua, selamat datang di episode terbaru podcast kita. Hari ini kita bahas sejarah Ratu Sima, salah satu pemimpin kerajaan Kalinggapura berdasarkan catatan manuskrip Ratawu Kalinggapura. Yuk kita simak bersama. Pada abad ke-7 Masehi, ketika hukum di banyak kerajaan masih ditentukan oleh kekuatan senjata dan ketakutan, di tanah Jawa justru bangkit seorang pemimpin perempuan yang namanya dikenang karena keadilan dan ketegasannya. Ia bukan hanya penguasa, tapi juga penjaga hukum. Namanya Ratu Sima. Ratu Sima terlahir dengan nama Dewi Simah, atau dalam sebutan kuno dikenal sebagai Simaha. Ia lahir di Kerajaan Pocang Sula sebagai putri kedua dari Datu Hang Sambadra, Raja Besar Jawa Dwipa. Dewi Simah memiliki seorang kakak perempuan bernama Sibaha, yang kelak dikenal sebagai Dewi Sibah. Sejak muda, kehidupan kedua putri ini telah menjadi bagian dari perjalanan besar politik Jawa kuno. Dewi Sibah dipersunting oleh Pangeran Kunbayoni dari Kerajaan Manyu, sementara Dewi Simah menikah dengan Datu Hang Sabura, penguasa kerajaan Kalinggapura di Nusa Manyura, atau yang kini dikenal sebagai Muria. Setelah menikah, Dewi Sima diboyong ke Kalinggapura dan diangkat sebagai permaisuri. Beberapa tahun kemudian, suaminya, Datu Hang Sabura, mendapat mandat sebagai Dang Pohawang, pejabat tinggi yang bertugas mengawasi jalur perdagangan Laut Nusantara hingga India. Sejak saat itulah, pemerintahan Kalinggapura berada di tangan Dewi Simah. Ia naik tahta sebagai Datu Putri dan dikenal dalam sejarah sebagai Ratu Sima. Pada tahun 645 Masehi, ayahnya Datu Hang Sambadra mengundurkan diri dari pemerintahan dan membagi wilayah Jawa Dwipa menjadi 3 bagian. Wilayah timur diserahkan kepada Dewi Sibah. Wilayah barat, yang dikenal sebagai Galuh Kuno, diberikan kepada Pangeran Kunbayoni. Sementara wilayah tengah Jawa Dwipa meliputi pegunungan Menoreh dan Kedu, diserahkan kepada Ratu Sima dan digabungkan dengan Kerajaan Kalinggapura. Sejak saat itu, Kalinggapura tumbuh menjadi kerajaan besar dan berpengaruh di Jawa kuno. Di bawah kepemimpinan Ratu Sima, Kalinggapura dikenal sebagai negeri yang menjunjung tinggi pendidikan, spiritualitas, dan hukum. Ia mendorong ajaran Kanung atau Kejawen, Buddha, dan Siwa Mahaguru untuk berkembang secara seimbang. Bersama pamannya, Biksu Agung Janabadra, Ratu Sima mendirikan sekolah Buddha Jawa. Dari sinilah ajaran Buddha Jawa berkembang dan menjadi pegangan hidup bagi sebagian besar rakyat Kalinggapura. Nama Ratu Sima bahkan tercatat dalam berita Tiongkok pada masa dinasti Tang. Dalam catatan itu disebutkan bahwa Holing atau Jawa adalah negeri yang makmur, kaya akan emas, perak, dan hasil alam, serta memiliki ibu kota yang dikelilingi tembok kayu. Sejak tahun 674 Masehi, Holing diperintah oleh seorang ratu bernama Simo. Ia digambarkan sebagai penguasa yang sangat adil dan tegas, sehingga negerinya berada dalam keadaan aman dan tenteram. Catatan lain datang dari Itsing, seorang biksu Buddha dari Tiongkok yang singgah di Jawa pada abad ke-7. Ia menyebutkan bahwa Jawa telah menjadi pusat pengetahuan agama Buddha. Di Holing, seorang pendeta bernama Huining menerjemahkan kitab Buddha ke dalam bahasa Tionghoa, bekerja sama dengan pendeta Jawa bernama Janabadra. Namun, masa pemerintahan Ratu Sima juga diwarnai oleh peristiwa-peristiwa besar. Ia dikenal menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Terjadi pula Perang Gandring atau Perang Indraprasta melawan kerajaan Galuh Kuno. Pusat pemerintahan Kalinggapura dipindahkan dari Balong Pohaji ke Blingoh. Dibangun pula Kuil Agung Buddha Jawa, serta tempat suci Kanung Huning di lereng Gunung Karung Aran. Ratu Sima bukan hanya penguasa perempuan di masa lalu, ia adalah simbol keadilan, kebijaksanaan, dan kejayaan Jawa kuno. Namanya tidak hanya hidup dalam cerita rakyat, tetapi juga tercatat dalam sejarah dunia. Nah, bagaimana menurut kalian? Silahkan komen di bawah. Jangan lupa like dan subscribe. Dan sampai bertemu lagi di cerita sejarah berikutnya.